Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persiapan ataupun kisi-kisi untuk mengikuti tes tahapan CPNS. Hari ini insya Allah saya akan berbagi tentang tips dan trik bagaimana kita mempersiapkan diri untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB. Di mana SKB ini akan kita lakukan atau ikuti ketika kita telah masuk dalam proses perankingan dan kita masuk kalau misalkan formasinya satu, maka ada 3 orang yang akan ikut seleksi SKB dan berlaku kelipatan selanjutnya. Insya Allah langsung saja akan kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali, eh, perkenalkan nama saya Khairul Rijal, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang eh, SKB. Sebelum kita jauh melangkah, mari sama-sama kita menyamakan persepsi kita, ya, bahwasanya SKB adalah seleksi kompetensi bidang yang merupakan tahapan dari seleksi CPNS, ya, di mana kita diikuti ataupun mengikuti kegiatan SKB ini, yakni tentang eh, pihak panitia seleksi ingin menilai kompetensi peserta sesuai dengan bidang ya ataupun tugas dari jabatan yang mereka lamar. Kemudian SKB ini dilakukan setelah mereka semua ya teman-teman pejuang NIP itu telah mengikuti serangkaian SKD, seleksi kompetisi dasar dan masuk dalam perankingan. Baik, lanjut kita eh, menelusuri lebih dalam lagi, adapun bentuk ataupun metode SKB, seleksi kompetensi bidang ini, yang pertama saya ingat sekali waktu itu, yang pertama adalah tes tertulis atau CAT ya, Computer Assistant Test, itu kalau dia pakai komputer. Kalau misalkan kayak kertas bisa juga, tapi itu sudah paperless ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini tidak ada yang apa namanya yang manual, tapi juga seperti tahun sebelum-sebelumnya adalah tentang menggunakan komputerisasi. Kemudian yang kedua, tes yang akan dilakukan adalah jika kita sebagai seorang guru, dosen ataupun sebagai pengajar itu akan ditanya tentang praktik kerja ya. Kalau di guru atau dosen ya itu biasanya ditanya tentang micro teaching ya. Kemudian tahapan selanjutnya ada tes wawancara. Kalau dulu saya ikut Kementerian Agama, wawancaranya ada 2 ya. Yang pertama wawancara apa namanya personal ya. Kemudian ada moderasi beragama. Nah, nanti teman-teman mungkin akan ditanyakan seperti itu kalau ngambil apa namanya Kementerian Agama. Kemudian tes psikologi lanjutan. Nah, ini kalau di kementerian-kementerian tertentu dia ada tes-tes yang tambahan yang lain. Termasuk Kemenkumham ya, dia ada uji fisik atau kesehatan. Sehingga ini menjadi eh, penambah ya. Jadi teman-teman bisa mengupgrade nilai teman-teman seandainya SKD-nya kurang besar ya nilainya. Nah, teman-teman di SKB inilah bisa mengupgrade, meningkatkan nilai kita sehingga ketika nanti diakumulasikan, diintegrasikan antara nilai SKB dan SKD itu eh, kita mendapatkan nilai yang maksimal. Selanjutnya, teman-teman sekalian, materi SKB berdasarkan formasi. Tentu ya, kita ambil formasi apa, maka materinya akan menyesuaikan atau yang diujikan itu juga sesuai dengan bidang yang kita ambil. Contoh guru yang saya sampaikan tadi tentang maka ketika nanti waktu ujiannya CAT-nya ya itu akan ditanyakan sedikit lebih kurang ya secara general itu bahas bahas tentang pedagogik ya. Ya, kalau misalkan dia seperti saya kemarin dia suara itu andragogi ya. Kemudian tentang metodologi dan lain-lainnya. Bagaimana dengan tenaga kesehatan? Nah, dia pasti akan membahas tentang standar pelayanan medis ya, SOP-nya. Kemudian IT atau teknik sipil. Nah, tentu ini memiliki apa namanya keahlian khusus ya tentang teknik ya atau teknis. Sehingga teman-teman harus mempelajari bidangnya masing-masing. Dan terakhir tentang administrasi ya. Kalau kita mengambil formasi di pemerintahan. Nah, bagaimana undang-undang ataupun informasi tentang regulasi pemerintahan ya. Baik teman-teman sekalian, tipsnya adalah yang pertama adalah pelajari materi sesuai formasi. Nanti teman-teman bisa membahasnya ya melalui tryout ya. Ada juga biasanya di bimbel-bimbel online atau di kita juga insya Allah nanti akan sama-sama membahas tentang
latihan soal ya, baik itu simulasi CAT di SKB itu sendiri maupun teknis wawancara ya. Nanti insya Allah kita akan berbagi. Saya akan mengundang teman-teman kolega saya yang sudah lulus CPNS juga ataupun sudah lama ya menjadi seorang ASN. Mereka akan kita undang berbagi bagaimana tips dan trik mereka bisa lulus CPNS ya di tahun mereka mendaftar. Kemudian yang paling penting juga, jangan lupa teman-teman selalu update informasi tentang regulasi terkait dengan instansi kita. Mungkin saja ada informasi terbaru, undang-undang terbaru, regulasi terbaru ya. Dan jangan lupa latihan wawancara. Karena wawancara ini, kalau saya kemarin boleh sedikit informasi, teman-teman sekalian bisa menggunakan skill yang kita miliki. Misal, kita bisa bahasa Inggris, maka sangat recommended untuk teman-teman bisa menggunakan bahasa asing karena itu menjadi nilai plus bisa bahasa Arab ya bahasa Prancis segala macam teman-teman bisa kuasai dan bisa nanti insya Allah teman-teman bisa show up ya bisa sampaikan kepada juri ataupun penguji sehingga kita mendapatkan nilai yang maksimal insya Allah. Baik teman-teman sekalian silakan mencari informasi ini ya sumber belajarnya melalui Peraturan Menteri Pan RB kemudian website instansi pemerintah yang teman-teman masuki ya misalkan di kabupaten silakan mungkin provinsi bahkan RI ya. Kemudian buku dan modul CPNS, teman-teman bisa mendownload di online maupun membeli di offline ya. Sehingga teman-teman bisa menambah wawasan hazanah keilmuan teman-teman sekalian. Jangan lupa, yang paling penting adalah latihan online dan forum diskusi. Bergabung bersama kami di Bimbel Online Lulus ASN, ya silakan ikuti akun media kami di IG kita atau IG kita di Bimbel Lulus ASN dan juga TikTok kita. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus CPNS di tahun 2025 ini. Dan mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan dalam menjawab soal dan mendapatkan peringkat yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.